Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi. Hari ini bukannya libur hari ini? Saya mau nemenin Alfat saja untuk menyajikan beragam informasi ya. Tadi dua yang udah kita spill nih, Fat. Wah, luar biasa emang. Ada pantun pagi ini? Ada dong buat Rati. Makan bubur sampai tak bersisa. Cakep. Meskipun libur, Rati tetap siaran demi pemirsa. Luar biasa. Biar pemirsa nggak kangen sama Rati. Karena libur tetap masuk, saya mau kasih hadiah buat Rati. Apa tuh? Nih, Rati. Terima kasih. Ada isinya nggak? Nggak ada kosong. Kotak kosong gitu ya. Tapi biasanya kalau presenter nggak bertemu kotak kosong. Biasanya calon kepala daerah yang bertemu kotak kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya dikasih hadiah isinya kosong, seneng nggak? Enggak lah. Nah, itu mungkin itu gambaran rakyat begitu ya. Begitu dikasih sodoran kotak kosong, seneng apa enggak? Ya, tapi kalau nggak ada pilihan, ya mungkin milih yang ada isinya kali. Iya, bisa jadi. Nah, itu akan kita bahas ya mengenai polemik kotak kosong. Tapi kita akan sampaikan dulu informasi pilihan pemirsa berikut ini. Ada seorang suami yang tega menganiaya istrinya hingga tewas di Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas terbungkus plastik di rumah di Gang Karya Muda 5, Kelurahan Setiamanah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku dan juga korban sempat terlibat cekcok. Pelaku mengaku tersinggung dan cemburu usai membaca pesan di handphone istrinya yang dikirimkan oleh orang lain. Pelaku sudah membungkus dan juga berusaha menghilangkan jejak pembunuhan istrinya. Dari Cimahi kita bergeser ke wilayah Bogor. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila oleh suaminya sendiri ini terungkap melalui rekaman CCTV yang diunggah Cut Intan pada laman media sosial pribadinya. Polisi menangkap pelaku Armor Toreador di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Iya, ini adalah video yang viral dalam beberapa hari terakhir ini pemirsa yang diunggah sendiri oleh korban sehingga akhirnya berujung pada penangkapan suaminya. Nah, peristiwa ini berawal dari pertengkaran awalnya dalam kamar nih. Korban menduga pelaku ini menyimpan foto-foto dan video perempuan lain di HP milik pelaku. Nah, dalam unggahan dari si Intan ini, ia mengakui bahwa KDRT ini bukanlah yang kali pertama kali dialaminya. Nah, selama 5 tahun pernikahannya, ia mengaku memiliki puluhan video kekerasan lain sebagai bukti. Nah, Satreskrim Polres Bogor ini menangkap Armor Toreador, suami dari Cut Intan Nabila, terduga pelaku KDRT di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Nah, di hadapan awak media, tersangka ini sempat mengaku lebih dari sekali menganiaya istrinya. Ini adalah saudara ATG yang kemarin kita tangkap. Sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah kita tetapkan tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan dengan 3 alat bukti. Silakan, saya akan bertanya kepada kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anakmu gitu? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Iya. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Iya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benarnya. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah, tapi kebanyakan berdua sih. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, mengaku kesulitan ekonomi untuk menghidupi anaknya. Ada seorang ibu di Medan nekat menjual anaknya yang masih bayi seharga 20 juta rupiah. Pemirsa, inilah detik-detik polisi menggagalkan transaksi jual beli bayi di Medan, Sumatera Utara. Polisi berhasil meringkus 4 wanita yang diduga sindikat pelaku jual beli bayi.
Petugas membututi pelaku dari proses persalinan di salah satu rumah sakit yang berada di Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku yakni ibu kandung bayi, perantara pemesan bayi, penjual, serta pelaku yang hendak membeli bayi tersebut. Bayi yang gagal diperdagangkan kini dirawat intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Medan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menjajal fasilitas lapangan futsal di kawasan Rumah Apung Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, terlebih dahulu meninjau dulu kelayakan lapangan terapung yang dinamakan lapangan bela negara ini. Nah, tidak hanya futsal, lapangan ini juga kabarnya dapat digunakan untuk kegiatan lainnya seperti senam, voli, dan juga bulu tangkis. Nah, kita lihatnya aksi Pak Prabowo ya, bermain futsal di sana. Nah, warga di Muara Angke ini tinggal dengan kondisi yang tidak layak huni sebenarnya, bahkan bisa dibilang kumuh. Namun kini mereka sudah tinggal di 200 unit rumah apung yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto dengan bekerja sama bersama dengan Universitas Pertahanan. Prabowo juga membagikan hadiah berupa tas sekolah kepada masing-masing anak di sana dan juga berpesan untuk tetap rajin belajar demi masa depan yang lebih baik. Iya, semoga dengan fasilitas lapangan tadi bisa menimbulkan atau menciptakan atlet-atlet masa depan Amin, bagi ya Indonesia. Nah, bicara masalah atlet, Presiden Joko Widodo ini memastikan atlet-atlet peraih medali, yaitu atlet panjat tebing dan angkat besi yang meraih medali emas di Olimpiade akan mendapatkan bonus 6 miliar rupiah lebih. Wow. Ya, selain itu memang pelatih dan seluruh atlet yang berlaga juga akan kebagian bonus. Kalau yang membacakan beritanya kebagian bonus nggak ya? Pak Jokowi, tolong ya dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Sebelumnya rombongan kontingen Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Para atlet dikalungkan bunga dan juga bertemu dengan keluarga. Presiden Joko Widodo memastikan para atlet yang berlaga dan juga pelatih ini akan mendapatkan bonus. Chef de Mission Tim Indonesia, Nindya Bakri, mengapresiasi sinergi IOC, Kemenpora, Ketua Cabur, hingga KONI sehingga medali ini bisa diraih oleh Indonesia. Iya, sebenarnya bukan nominalnya, tapi kemudian kebanggaannya yang memang sangat luar biasa menjadi peraih medali emas, apalagi ini medali emas pertama di luar cabang badminton di Olimpiade. Jadi bonus ini sebagai bentuk apresiasi. Semoga juga bisa memotivasi atlet lainnya yang belum mendapatkan emas, bisa menorehkan prestasi nantinya ya. Betul di sekali. ajang-ajang internasional berikutnya. Semangat terus untuk para atlet di Indonesia dan juga para calon atlet. Ada atlet pelajar juga yang sekarang sedang meniti karir. Semoga lancar terus. Amin. Dan kita juga sudah hadirkan beragam informasi membuka pagi hari ini. Kita nanti juga akan pantau bagaimana kondisi terkini di salah satu titik di Jakarta bersama rekan-rekan dari NTMC. Dan juga kita akan pantau nih ada informasi terbaru yang akan disampaikan oleh Vena Kintan. Selamat pagi, Vena. Shena Damayana. Okay. Ya, kami langsung ke Shena Damayana. Selamat pagi, Shena. Dan juga Kemarati, memang pagi hari ini kita mengetahui bahwa Olimpiade Paris 2024 ini sudah berakhir di hari Senin yang lalu dan Indonesia ini berhasil ada di peringkat ke-39 klasemen Olimpiade Paris dengan perolehan medali yaitu 2 emas dan juga 1 perunggu. Dan kita harus mengetahui pemirsa atlet-atlet yang meraih medali pada Olimpiade Paris kemarin yaitu ada Fredrik Leonardo yaitu atlet panjat tebing yang mendapatkan emas, juga ada Rizky Juniansyah yaitu atlet angkat besi yang juga mendapatkan emas yang baru saja tadi pemirsa beberapa menit yang lalu ini memasuki gedung Menpora Republik Indonesia, serta di yang akhir pemirsa ini ada Gregoria Mariska yaitu badminton dengan partai single putri. Tentu dengan perjuangan maksimal ini pemerintah Republik Indonesia akan menyambut dengan hangat pulangnya para atlet dari Olimpiade Paris 2024 di mana pada pagi hari ini akan dilaksanakannya arak-arakan untuk bisa menunjukkan atlet-atlet yang kemarin sudah menunjukkan prestasinya di Olimpiade Paris 2024. Dan
pawai ini akan dilaksanakan dengan beberapa rute pemirsa, yaitu rute yang dimulai dari Gedung Menpora dan juga akan masuk ke Simpang Susun Semanggi, Jalan Sudirman, Bundaran HI, dan akan berakhir di Istana Kepresidenan. Meskipun kami masih menunggu konfirmasi apakah akan berakhir di Bundaran HI atau akan langsung ke Istana Presiden. Tentu juga acara ini dibuka untuk umum pemirsa, membuat Anda yang ingin menyaksikan atau berinteraksi langsung dengan para atlet yang meraih medali di Olimpiade Paris kemarin untuk bisa datang dan juga ada di pinggir-pinggir rute dari yang sudah tadi saya sebutkan. Selain juga pawai pemirsa, pemerintah Republik Indonesia tentunya sudah menjanjikan bonus untuk medali emas ini sebesar 6 miliar, serta juga untuk medali perunggu ini ada di 1,65 miliar rupiah. Demikian. Baik, Shena Damayana mengabarkan soal rencana pawai yang akan berlangsung pada hari ini. Nah, karena ini ada rencana pawai, tentunya akan berimpact atau berdampak pada sejumlah jalan nih. Apakah kemudian ada rekayasa arus lalu lintas? Kita akan tanyakan pada rekan-rekan dari NTMC. Ada Bribda Jessica yang mengabarkan dari Bundaran HI. Jadi salah satu rute juga yang akan dilalui oleh pawai nantinya. Silakan Bribda Jessica. Baik, terima kasih Alfat dan Kamarati serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini tepat dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Pemirsa dapat kita pantau bersama untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini masih tampak dalam kondisi kondusif, ramai mengalir dengan lancar, di mana arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan normal berkisar 40 hingga 60 km per jamnya, baik yang akan menuju ke arah Harmoni maupun ke arah Menteng dan ke arah Sudirman. Sedangkan untuk dari arah Harmoni menuju ke arah Senayan ataupun Menteng juga masih dalam kondisi relatif ramai lancar. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Karena terkadang juga terdapat kendaraan besar pada kawasan ini seperti truk pengangkut barang ataupun bus dalam kota. Kami himbau untuk dapat menjaga jarak aman kendaraan Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Senayan yang akan menuju ke Harmoni ataupun berbelok ke arah Tanah Abang juga masih tampak ramai lancar. Pada pagi hari ini juga sudah ada petugas kami yang standby di lapangan untuk mengatur kondisi arus lalu lintas. Kami himbau juga kepada para pengguna pesepeda untuk dapat menggunakan lajur hijau yang telah disediakan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan pastikan bagi pengguna roda 2 untuk dapat menggunakan helm berstandar nasional, baik pengemudi maupun penumpang untuk dapat menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ganjil genap sesi 1 yang akan berlangsung mulai pukul 6 sampai dengan 10 siang hari nanti untuk memastikan kembali plat nomor kendaraan Anda dengan kebijakan yang berlaku pada hari ini. Dan pemirsa, kami sampaikan sehubungan dengan kedatangan Olimpian berprestasi pada Olimpiade Paris 2024 yang telah berhasil membawa pulang medali mengharumkan nama bangsa, maka akan dilaksanakan pawai Olimpian yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Agustus tepat hari ini 2024 yang akan dimulai pada pukul 6 hingga selesai, di mana awal start akan berangkat dari kantor Kemenpora dengan rute kantor Kemenpora menuju ke Simpang Susun Semanggi, kemudian ke Jalan Sudirman ataupun Bundaran HI, tempat saya berdiri pada pagi hari ini, kemudian menuju ke Istana Negara, Kepresidenan, dan akan diterima oleh Presiden Republik Indonesia pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu kami mengantisipasi kepada para pengendara untuk dapat mencari jalan alternatif ataupun dapat mengantisipasi terhadap keramaian pagi hari ini pada kawasan Bundaran HI nanti. Dan kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri akan kecelakaan lalu lintas. Di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 249 kasus laka lantas dengan rincian 32 meninggal dunia, 21 luka berat, dan 314 luka ringan. Dari 249 kasus laka lantas tersebut, 68% didominasi oleh kendaraan roda 2, di mana faktor penyebab dikarenakan gagal saat menyalip dan kendaraan di luar jalur. Dan 34 laka terjadi di rentang waktu pukul 6 hingga 9 pagi. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk dapat mentaati peraturan lalu lintas, dan khususnya bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporannya dan menjadi perhatian juga untuk masyarakat sejumlah titik yang akan dilalui oleh
pawai penerima medali Olimpiade Paris 2024. Ya, kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali. Kita akan bahas soal polemik adanya larangan penggunaan jilbab bagi para anggota Paskibraka yang nanti akan kemudian mengibarkan bendera di IKN. Kita akan bahas itu bersama dengan MUI. Usai jeda tetaplah bersama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dua hari menjelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sebuah kabar tak menyenangkan menerpa pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang. Saat acara pengukuhan Paskibraka yang digelar pada Selasa 13 Agustus kemarin di Ibu Kota Nusantara, tak nampak anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Padahal biasanya 18 orang di antara anggota Paskibraka perempuan mengenakan jilbab. Berbagai dugaan pun menyeruak. Salah satunya adalah tekanan untuk melepaskan jilbab. Badan Pembina Ideologi Pancasila yang membawahi Paskibraka buka suara atas hal ini. Lantas bagaimana kabar ini bermula? Jika memang anggota Paskibraka perempuan ada yang melepas jilbab, siapa yang memberi perintah? Tim TV One mengabarkan. Berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih. Saya kira. Walau tadi dikatakan ini adalah sukarela, tapi ini sudah terlanjur menimbulkan polemik di mana 18 remaja putri anggota Paskibraka ini saat pengukuhan dan juga pengibaran bendera yang dimana seharusnya ia memakai jilbab, ini tidak memakai jilbab. Nah, ini juga menuai kontroversi, banyak komentar, kita akan langsung bahas saja. Dalam segmen ini sudah hadir narasumber kita Bapak M. Ziyad, Wasekjen MUI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kamarati dan Mbak Fatih. Ini mengagetkan buat kita semua dan juga menuai kontroversi begitu ya. Terkait 18 remaja putri Paskibraka ini ternyata bukan dilarang, sukarela Pak. Sukarela untuk tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan dan juga pengibaran bendera. Ini kan seperti apa? Tahan dulu ya Pak, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, sebelum kita berdiskusi dengan Pak Ziyad sini, kita akan sampaikan informasi pemirsa dari Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menjajal kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Diawali dari depan Istana Negara IKN, ini lanjut berkeliling dengan rute di beberapa titik di kawasan inti pemerintahan. Moda transportasi ini sebagai komitmen pemerintah untuk menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN. Kereta ini siap beroperasi pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Tak hanya mencoba ART, Presiden Joko Widodo juga meninjau lapangan pusat pelatihan nasional PSSI di IKN. Pemirsa, jelang pelaksanaan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sumbu Kebangsaan ini merupakan landscape ikonik di kawasan inti IKN berupa ruang terbuka hijau yang menghubungkan antara Istana Garuda dengan Taman Kusuma Bangsa. Nah, Presiden Joko Widodo ini menyampaikan bahwa kehadiran Sumbu Kebangsaan ini dilandasi filosofi keluhuran hubungan antara Tuhan, manusia, dan juga alam. Presiden Joko Widodo berharap Sumbu Kebangsaan dapat menjadi simbol dan menjadikan IKN sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Pak Ziad, kalau melihat ini walaupun secara sukarela tapi sudah terlanjur menimbulkan polemik. Dari sisi MUI, memandangnya seperti apa, Pak? Para pemirsa sekalian, Majelis Ulama Indonesia di dalam diskusi kami di grup di pimpinan itu jelas sekali bahwa MUI menyesalkan dan prihatin terhadap ketentuan yang dilakukan oleh BPIP dalam kali ini. Sebab Paskibraka ini sekarang menjadi kewenangannya BPIP. Kalau dulu adalah kewenangannya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan satu hal, untuk apa sih kita ini membuat gaduh dan polemik? Setiap menjelang 17-an selalu, padahal ini adalah sesuatu yang telah dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sila pertama Pancasila kita itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kemudian dikokohkan dan dikuatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang menjamin praktek dan pengamalan dalam konteks beragama. Nah, para siswi muslimah dari Paskibraka ini kan ingin menerapkan keyakinannya dari agamanya dengan berhijab. Dan kita lihat kemarin telah beredar kemudian diralat oleh Ketua BPIP yang kemudian menyatakan bahwa mereka atas sukarela. Ketika pernyataan kalimat sukarela itu sesungguhnya sudah tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Mestinya justru harusnya adalah menguatkan. Anda umat Islam, Anda punya keyakinan Anda dilindungi, silakan, mestinya begitu gitu loh. Yang kedua, beredar juga misalkan bahwa kesukarelaannya itu kemudian dibuktikan dalam bentuk materi. Tapi ini perlu kita buktikan lagi apa betul. Kalau itu sampai terjadi kan ada pasal undang-undang lain yang juga mesti harus dilingkupi karena ini anak-anak. Tapi sekali lagi, janganlah kita ini, apalagi lembaga negara, bermain dalam polemik yang kemudian menimbulkan kegaduhan. Negara yang telah memberikan kemerdekaan pada setiap pemeluk agama untuk menjalankan dan melaksanakan keagamaannya, dalam hal ini adalah berhijab. Dan kalau kita lihat misalkan pesan Jasmira jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Pada tanggal 17 Agustus 2045 ketika pengibaran Sang Saka Merah Putih, apa yang dikenakan oleh Ibunda Fatmawati? Beliau menggunakan jilbab. Itu sesungguhnya adalah memberikan teladan pada kita semua. Meskipun ada pernyataan juga dari Ketua BPIP bahwa ini untuk tidak keluar dari azas kebinekaan supaya semuanya seragam gitu katanya begitu. Ketika pernyataan ini kemudian diterima, ini bertentangan dengan logika Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu artinya adalah mengakui adanya keragaman. Perbedaan, dan itu harus Tunggal Ika. Ketika Tunggal Ika itu nggak bisa dipisahkan dengan Bhinneka itu. Lah, kebinekaan kita itu adalah dari segi agama, dan kita semuanya sudah menghormati dan itu dilindungi oleh konstitusi, maka aturan apapun di bawah Pancasila, di bawah Undang-Undang Dasar yang berseberangan, maka mesti harus diselaraskan. Dan saya kira selama ini tidak ada masalah kok. Kenapa sekarang kemudian dimunculkan kembali? Menjadi masalah begitu ya. Sebenarnya di dialog kita ini kita juga berusaha Pak Ziad untuk mengundang dari pihak BPIP, tapi sampai dengan saat ini belum ada respon untuk bergabung bersama kami. Nah, Pak Ziad, kalau melihat ada pernyataan bahwa ini lepas jilbab ini hanya saat pengukuhan dan pengibaran bendera. Nanti kalau latihan boleh kok Pak gitu. Mestinya justru saat pengukuhan dan saat pengibaran ini harus ditunjukkan oleh negara.
bahwa negara kita berdasarkan Pancasila dan Pancasila sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 melindungi setiap dan menjamin pemeluk agama, maka justru seharusnya diberikan ruang. Kalau perlu justru didorong. Dan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga ditegaskan apa sih tujuan pendidikan nasional? Membentuk manusia yang bertakwa dan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Wujud beriman, wujud bertakwa bagi paskibraka muslimah adalah ditunjukkan dalam konteks kali ini. Itu baru Pancasila yang sesungguhnya. Oke, Pak, ada juga informasi mengatakan bahwa menanggapi polemik ini, Kesbangpol dari masing-masing daerah ini bersuara juga. Kalau perlu kami tarik lagi aja nih para siswi-siswi ini, karena kemudian mereka merasa dipaksa begitu kesannya. Nah, kalau memang kemudian akhirnya ditarik, bisa jadi nanti upacara benderanya batal. Pandangan MUI seperti apa? Saya kira MUI tentu ini adalah bagian dari perayaan penting kemerdekaan kita. Justru kita harus namanya saja pesta, perayaan, mesti harus bergembira. Kalau bergembira berarti harus merdeka, termasuk merdeka menjalankan praktek keagamaannya gitu loh. Jangan sampai kita ini merayakan kemerdekaan, tapi sesungguhnya kita sebagai umat beragama tidak merdeka di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini adalah menjalankan keyakinan agamanya. Makanya salah satu ketua MUI Pak Kiai Khalil Nafis itu tegas sekali gitu loh. Lah, inilah yang saya kira menjadi pelajaran berharga dan penting untuk para amanat negara, lembaga negara. Laksanakanlah sebagaimana undang-undang, sebagaimana Pancasila, supaya kita ini betul-betul menjadi kehidupan yang harmoni, toleransi, dan nyaman. Dan ini menjadi moto daripada BPIP sendiri gitu. Pak Ziad, nanti langkah apa yang akan diambil MUI mungkin ya? Apakah memang ada langkah terkait hal ini? Tapi kita sebelumnya juga akan mendengarkan statement dari Kepala BPIH terkait BPIP, terkait polemik yang terjadi saat ini. Berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih. Saya kira. Ya, cukup clear sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kepala BPIP terkait polemik larangan jilbab untuk remaja putri paskibraka. Tapi kalau dari MUI sendiri, apakah memang ada langkah khusus yang akan diambil nantinya? Melihat para kepala daerah sudah akan mengambil langkah khusus juga begitu, Pak? Ya, tentu MUI itu kan punya tugas dua. Tugas peran utamanya itu kan Khodimul Ummah, melayani umat. Makanya kami diundang mewakili MUI ke sini bagian dari Khodimul Ummah, pelayanan kepada umat untuk memastikan bahwa praktek pengamalan keagamaan umat Islam ini dilindungi dan dilaksanakan dijamin oleh negara. Yang kedua adalah Shodikul Hukumah, mitra pemerintah. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak selaras, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka tentu Majelis Ulama Indonesia sebagai mitra strategis akan memberikan advice, mendorong supaya ini bisa terlaksana. Lah, para pemirsa sekalian, ini sesungguhnya bukan persoalan kecil. Kalau kita tengok ketika diawali kemudian siswa perempuan ini kemudian tidak menggunakan jilbab, kemudian ada pelarangan misalkan meskipun tadi sudah diralat, ini tanpa kita sadari sesungguhnya kita terjebak dalam praktek sekularisasi dan liberalisasi. Karena itulah mengapa kita mengingatkan kembali untuk merujuk kepada Pancasila, merujuk pada pasal 29 Undang-Undang Dasar supaya nilai-nilai agama ini tegak dan lurus dalam nilai bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu ketika adanya keseragaman untuk dalam rangka ini juga mesti harus diingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Saya mengenal beliau ini, mengenal beliau dengan ini. Tadi ketika dengan konferensi pers, kalau dalam kaidah usul itu kan begini. Ketika orang itu meralat, mempertanyaan, sesungguhnya dibaliknya gitu loh. Artinya apa? Loh, mestinya nggak perlu sampai meralat.
tegakkan dari awal sebagaimana praktek paskibraka di tahun-tahun sebelumnya, insya Allah nggak akan terjadi seperti sekarang ini. Karena itu, mari kita kembali kepada panduan negara kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan tuntunan agama kita yang memayungi negara kita. Karena apa? Negara kita ini merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini tidak dilaksanakan, maka akan terputus kehilangan daripada ruh nilai rahmat tersebut. Baik, ini kita juga informasikan, ada informasi dari Kaset Pres Pak Heru Budi ya, Kepala Sekretariat Presiden, yang buka suara juga nih soal hal ini. Informasinya baru, katanya ia menegaskan bahwa paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara nanti. Artinya sudah ada perbaikan nih seperti apa? Tanggapannya Pak? Ya tentu kami dari Majelis Ulama Indonesia sangat menyambut baik apa yang disampaikan oleh istana ini, dalam hal ini Pak Heru Budi ini. Ini berarti beliau memahami betul tentang apa itu Pancasila, tentang apa itu Undang-Undang 45, dan apa yang menjadi hal yang sensitif di negeri ini terkait dengan praktek keagamaan. Jadi tentu kami juga mengapresiasi jika apa yang disampaikan oleh Pak Heru, karena itu kembalikanlah kepada peraturan yang lebih di atasnya lagi, sehingga adik-adik kita paskibraka ini bisa melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Mohon maaf, di banyak medsos kan beredar, ada di antara salah satu dari orang tua itu yang kemudian sempat ke pusara karena anaknya berjilbab. Ini juga menjadi perhatian, dan Pak Yudi telah meralat. Kepala Istana tadi sudah menyampaikan, maka mari kita kembalikan supaya kehidupan kita ini menjadi harmoni. Kita sambut perayaan Hari Merdeka ini betul-betul merdeka keindonesiaan dan merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Pak Ziyad sudah hadir dan juga berbagi informasi. Sampai kita mengakhiri dialog tema ini pun juga kita sudah berupaya untuk menghadirkan BPIP, namun tidak berkenan untuk hadir atau belum berusia untuk hadir pada pagi hari ini. Oke, kita jeda dulu pemirsa. Nanti kita akan bahas mengenai tema lain. Ini soal Kim Plus Plus yang kemudian memunculkan wacana skenario kota kosong dalam pilkada. Bagaimana kemudian dampaknya? Kita akan bahas usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Ziyad, terima kasih banyak. Jakarta masih menjadi barometer politik di tanah air. Tak ada partai yang bisa mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan wakilnya. Koalisi merupakan harga mati. Sosok Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memang pernah dideklarasikan PKS bersama Sohibul Iman pada bulan Juni silam. Namun PKS kini mulai gamang setelah dirayu masuk Koalisi Indonesia Maju. Ditambah Nasdem dan PKB yang sebelumnya mendukung juga ikut sinyal masuk Kim Plus. Sempat beredar kabar bahwa Anies akan digandeng oleh PDIP. Namun dalam pengumuman pemberian rekomendasi kepada calon yang akan diusung PDIP yang digelar kemarin, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP belum mengumumkan dukungannya. Partai Golkar pun telah mengusung Ridwan Kamil untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Kurang dari 2 minggu masa pendaftaran calon, belum ada yang mendeklarasikan calon dari partai politik secara resmi. Akankah skenario kota kosong di Pilkada Jakarta menjadi kenyataan? Anies yang tadinya dilirik banyak partai akhirnya ditinggalkan. Tim TV One mengabarkan. Fenomena kota kosong ini nampaknya tidak bisa kita lepaskan dari pelaksanaan pilkada. Khususnya di pilkada kali ini, pilkada serentak 2024, di mana nampaknya fenomena kota kosong diprediksi akan lebih banyak di sejumlah daerah. Salah satunya ini di Jakarta. Nah, biarkan para narasumber yang menjawab. Pada pagi hari ini kita akan hadirkan narasumber. Di studio sudah ada Prof. Siti Zuhro, peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari hijau kita bergeser ke biru. Selamat pagi Bang Herzaki Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Selamat pagi Bang Herzaki. Pagi. Nanti pagi, juga Prof. kita akan terus menghubungi Bang Andreas Hugo Parira, politikus PDI Perjuangan yang rencananya juga akan bergabung bersama kami. Saya mau ke Bang Zaki dulu deh. Bang Zaki, ini banyak yang mengatakan nampaknya ada fenomena kota kosong di sejumlah daerah
tepatnya di Jakarta. Melihat Kim Plus Plus ini kan sudah ada begitu ya Bang ya, siapa yang kira-kira akan dimajukan Ridwan Kamil. Nah tapi banyak yang mengatakan ada upaya nih Bang di Jakarta, benar nggak sih kalau menurut Kim upaya untuk dari Kim Plus Plus melawan kota kosong? Ya, memang skenario begitu gitu. Ya, pertama begini, saya mulai dari karena saya dari Demokrat ya, sebagai anggota Kim Plus nih. Kim, saya belum tahu nih Kim Plus. Anggota Kim gitu. Jadi pertama kalau dari Demokrat, Mas Ahaye selalu menyampaikan kita ingin menghadirkan pemimpin daerah yang bisa memberikan solusi, memberikan manfaat yang dekat dengan rakyat. Ini kuncian dasarnya ini dulu gitu. Sehingga kemudian kami di daerah masing-masing dari level struktur paling bawah itu mencoba mencermati seperti apa nih masukan-masukan, menggali harapan masyarakat itu seperti apa, sosok pemimpin apa yang tepat di tiap daerah. Jadi tidak hanya berlaku buat Jakarta ya. Nah usulan dari bawah ini misalnya di tingkat kabupaten kota, kemudian naik ke tingkat provinsi. Dari provinsi naik ke tingkat nasional. Nah di nasional pun kemudian digodok. Nah di sini kita. Dalam proses penggodokan ini kemudian muncul beberapa alternatif dan kemudian kembalikan lagi ke daerah. Jadi ada proses nih yang saling diskusi di sini gitu. Nah kemudian kalau kita bicara spesifik mengenai Jakarta, memang muncul beberapa nama. Nah kita tahu dan sadar diri, Demokrat ini kursinya nggak banyak. Sehingga dalam beberapa formulasi pada saat penjajakan koalisi, Demokrat ini maksimal mengajukan calon wakil gubernur. Itu usulan dari kami. Maksimal calon wakilnya. Karena kursinya tadi, kita tahu diri lah gitu. Kami nggak nyampe 10 Bu hari ini. Nah, tetapi bagaimanapun yang coba kami lakukan adalah, ini kan tidak sendirian. Sudah tahu target kursi 22. Sudah tahu kursinya bukan paling banyak. Ya tentu dalam proses kompromi negosiasi itu kan harus tahu diri kan begitu. Apalagi yang nggak punya kursi kan sederhananya begitu. Iya kan, jadi jangan kemudian saya nggak menyampaikan siapa-siapa gitu. Jadi kita juga dalam proses menjadi calon kan sudah jelas. Ada persyaratan kursi atau independen. Kalau memang merasa sebagai sosok pribadi sangat hebat dan kuat, silakan cari dukungan independen. Sederhananya begitu. Tapi kalau merasa bahwa saya sebagai pribadi nggak hebat-hebat banget, masih tetap harus butuh bantuan partai, ya udah komunikasi lah. Kompromi lah dengan teman-teman partai. Enggak, ini saya menyampaikan begitu gitu. Nah, di dalam konteks inilah kemudian Demokrat komunikasilah dengan sesama Kim. Teman-teman Golkar, Gerindra, PAN, siapa nih calon terbaik dari kita yang pasti apa? Punya visi, misi, dan program yang selaras dengan apa yang Pak Prabowo dan Pak Gibran perjuangkan nah, selama 5 tahun ke depan. Nah ini nih, jadi nggak ada ceritanya, mohon maaf. Kita pengen kota kosong, kita nggak ada ingin kota kosong, kita ingin punya calon terbaik, kita dapat. Hari ini ada yang namanya salah satunya katanya kan, yang di publik lagi ramai. Kalau nggak mau kota kosong, kenapa ngajakin semua masuk ke dalam tim? Itu masalahnya. Loh, kita nggak ngajakin. Ini ada calon yang bagus, mau ikutan, ayo. Lah kalau kemudian nggak mau bagaimana? It takes to tango. Kita ngajak. Lah ya yang kalau diajak nggak mau kan nggak akan terjadi. Berarti benar ada ajakan dong berarti ya? Sama-sama kan? Kan kita komunikasi terus. Nggak mungkin dong kita nggak komunikasi. Tapi ajakannya adalah kita jadikan kota kosong. Nggak ada itu. Tapi ajakannya, kami punya ini calon, ya kita ingin menang. Bagaimana? Mau barengan atau gimana? Beda atau gimana nih? Ini biasa, bukan hanya di Jakarta. Di setiap daerah itu yang partai selalu lakukan. Nah, gitu. Kita bergantian. Bang Andreas Hugo Pereira sudah bergabung bersama kami, politisi PDIP. Bang Andreas, kalau tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bang Zaky, tidak ada upaya untuk menjegal sebenarnya. Dan PDIP sekarang kan posisinya seolah-olah sendirian nih. Dan sempat mengatakan juga kita sedang komunikasi dengan Pak Anies Baswedan untuk berupaya melawan skenario kota kosong. Benarkah ini jalan akan diambil oleh PDIP? Sudah sejauh mana sejauh ini? Ya, kita tentu sebagai partai seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bung Zaky tadi, memang di DKI ini tidak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri, sehingga harus bicara dengan ya tentu dengan sesama partai dan kemudian juga dengan calon gitu. Entah itu kalau calon itu calon dari partai atau calon ya non partisan atau calon dari partai yang lain, yang sehingga dengan demikian bisa ada kerjasama gitu. Nah proses ini masih berjalan gitu, proses ini berjalan. Tapi memang dikhawatirkan ada ya calon atau pasangan tunggal yang ada di DKI sehingga akhirnya ya seperti yang tidak diharapkan itu terjadi, ada ya calon melawan kota kosong. Dan kalau itu terjadi tentu saya kira itu tidak baik untuk suatu proses demokrasi yang sehat gitu, karena di dalam kontestasi pemilihan langsung seperti itu
rakyat ya memilih pasangan melawan pasangan, orang melawan orang gitu, bukan orang melawan kota kosong gitu. Ya tidak perlu ada pemilu kalau orang melawan kota kosong gitu. Jadi ya itulah situasi yang kita hadapi. Ya, PDIP juga pasti melihat lah waktu ini hanya sebentar lagi begitu Bang Andreas. Tapi kalau kita melihat sinyal dari PKS sudah akan mencabut dukungan ke Anies. Kemudian juga sudah sering nih pertemuan PKB, PSI, bolak-balik ketemu begitu ya. Kemudian juga dari Nasdem juga belum jelas apakah memang akan ke Anies atau akan ke Kim begitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita juga tahan dulu, kita akan bergeser dulu ke informasi lain. Ini ada keterangan dari CDM terkait nantinya akan ada pawai atau arak-arakan yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Nanti ketika diterima Pak Presiden, apakah satu agenda dengan pemberian bonus atau seperti apa? Dan ini atlet-atletnya semua yang datang atau gimana Pak? Itu aja, terima kasih. Ya, agenda hari ini nanti diterima Bapak Presiden, sekaligus beliau akan memberikan bonus pemerintah yang berasal dari Bapak Presiden, dan nanti yang diterima alhamdulillah ini seluruh atlet. Karena ini Bapak Presiden ini memberikan simbol, motivasi dan semangat bahwa ke depan Indonesia seperti yang disampaikan Pak CDM, Mas Anin, ini memiliki ambisi dan target naik lagi peringkatnya di Olimpiade. Jadi hari ini seluruh kontingen, seluruh atlet diterima Bapak Presiden agar setelah ini langsung berlatih lagi maksimal bisa nanti Olimpiade naik lagi peringkatnya. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Ada yang mau naik atlet? Ada? Program atlet lah, ngomong satu, Rizky. Apa nih Pak? Ngomong aja. Depan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Rizky Jinansyah, saya dari campur angkat besi, kelas 73 kg. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah mendukung dan mensupport dan mendoakan, dan terutama kepada warga masyarakat Indonesia yang telah mensupport saya kemarin di Olimpiade, terutamanya dari Kemenpora, Pak Jokowi, Pak CDM, semua daripada ketua dan jajarannya, Nosi juga, Pak Joko dan Pak Rosan. Terima kasih banyak kepada warga Indonesia yang telah mensupport dan mendoakan kita semua di Olimpiade. Semoga awal ini buat saya di Olimpiade, dan insya Allah kedepannya kita harus lebih baik lagi mendapatkan medali emas di Olimpiade Los Angeles 2028. Terima kasih. Gregorian. Ada Gregor. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan media. Selamat pagi Pak Jedem, selamat pagi Pak Menpora. Mungkin dari saya mau mengucapkan terima kasih dukungannya untuk seluruh atlet Olimpiade yang bertanding. Dan saya berharap semoga di Olimpiade selanjutnya Indonesia bisa meraih banyak prestasi lagi yang lebih bagus. Terima kasih. Baik, itu tadi keterangan dari Menpora dan juga sejumlah atlet peraih medali di Olimpiade pada tahun ini. Nanti kita akan lihat bagaimana saksikan pawai para atlet nanti menuju ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menerima penghargaan dari Pak Presiden. Nanti kita akan lanjutkan ya dialognya ya. Masih tetap panas pemirsa, tenang saya, tapi kita jeda dulu. Kita kembali saat lagi. Tapi di sini Apa Kabar Indonesia Pagi.
Di segmen sebelumnya kita mendengarkan dua pernyataan berbeda. Kalau dari pihak Kim menyebutnya tidak ada upaya untuk menjegal, tidak ada upaya untuk sekedar kotak kosong, tapi PDIP menyebutnya seperti ada indikasi ke sana sih. Kalau dari pengamat seperti apa nih? Ada Prof Wiwi untuk menanggapinya. Melihatnya seperti apa? Memang ada upaya ke sana atau sebenarnya apa sih dari Prof Wiwi mungkin ada analisa? Iya, ini dari perspektif demokrasi ya. Jadi kita melihat memang dalam koalisi besar yang diharapkan ya oleh Kim di nasional itu ternyata ada prasyarat untuk diturunkan sampai ke provinsi bahkan kabupaten dan kota. Nah, ketika ada prasyarat seperti itu, tentu gitu ya, tidak ada yang salah. Memang ini harus koalisi besar. Supaya apa? Supaya akselerasi pembangunannya cepat dan sebagainya. Fine gitu ya. Tapi ternyata dampaknya itu memberikan, katakan dampaknya itu tidak positif ketika koalisi besar dibuka sedemikian rupa, yang tertarik iman partai politik ini kan kadang-kadang up and down gitu ya, fluktuasi. Kadang kuat, kadang nggak kuat. Pas nggak kuat ya sudah, akhirnya nimbrung semua ke Kim. Lah ini yang terjadi pada khususnya di Pilkada Jakarta. Ketika itu dibuka besar gitu, lari berbondong-bondong ke Kim sehingga terjadi plus lah. Yang tersisa nggak ada ini. Padahal calon masih banyak gitu kan. Loh calonnya siapa yang ini? Padahal calon perseorangan sudah tutup. Nah, calon masih banyak, jadi calon mereka masih banyak yang potensial justru nggak bisa. Nggak masuk bisa gelanggang begitu ya, Prof ya? Yang dari perspektif demokrasi mestinya gitu. Lagi-lagi kita bukan nyalain Kim, tapi adalah bagaimana partai-partai berupaya sedemikian rupa bisa mengusung sehingga kompetisi kontestasi itu bermakna. Lah kalau dibuka pilkadanya langsung katanya rakyat bisa memilih gitu, ternyata yang dipilih cuma satu, apalagi dipasangkan dengan kotak kosong, nggak ada nyawanya loh ini. Gitu. Itu menang pun, kalah pun, itu tidak berharga sebetulnya. Jadi tidak mulia, ketika menang tidak mulia, kalah pun juga tidak mulia. Karena ngapain saya itu melawan kotak kosong? Jadi kalau saya mencalonkan diri, lalu oke, semangat saya, begitu tidak ada timpalannya, tidak ada rivalnya, saya cuma dikasihkan kotak kosong, wah ini nestapa betul saya itu. Untuk apa? Jadi istilahnya itu tidak satria kita ini. Berkompetisi dengan cara-cara yang sangat tidak satria. Apa sebenarnya tujuan atau ada kekhawatiran apa sih sehingga nampaknya ingin semakin besar sehingga tidak ada lawannya begitu? Karena khususnya di Pilkada Jakarta. Apakah memang karena sosok Anies yang mempunyai elektabilitas yang moncer atau bagaimana, Prof? Kalau menurut saya kan itu asumsi ya. Asumsi. Oh Anies ternyata tinggi gitu. Ya mungkin karena dia populer dan sebagainya. Ini survei ini penyakitnya selalu popularitas saja, elektabilitas saja. Kualitasnya lupa dia. Coba disurvei kualitasnya. Oke nggak kualitasnya itu? Lah kalaupun Anies ada on the top seperti itu, mestinya gitu ya, kasih aja peluang. Apa menang dia? Buktinya untuk Pilpres juga kalah kan gitu. Jadi berikan peluang. Demokrasi itu tidak memberikan istilahnya peluang kekuasaan itu terkonsentrasi di satu tangan. Maka di situ fairness-nya gitu ya. Warga negara yang memiliki kualifikasi, kualitas tertentu silahkan untuk berkompetisi. Nah itu kemewahan demokrasi. Jadi kalau kemewahan demokrasi ternyata tidak dijembatani oleh partai politik, ini partainya yang salah menurut saya. Oke, Bang Zaki, apakah memang ini karena ada bentuk ketakutan dari Kim bahwa elektabilitas Anies terlalu tinggi sehingga sulit dikalahkan, sehingga ada skenario seperti itu? Atau memang seperti apa dari Kim? Enggak lah, kita ingat betul ya, Pilkada 2017. Mas AHY waktu itu turun gelanggang dengan elektabilitas istilahnya itu baru 5 besar, 6 besar ya, di bawah 10%. Kan begitu, tetapi dalam 3-4 bulan di Desember kita masih ingat survei Litbang Kompas, Mas AHY itu 36%, Ahok itu 33%, dan Anies jauh di bawahnya. Nah, lalu kita tahulah di Januari ada apa, kan begitu ya, nggak perlu kita bahas lebih lanjut. Lalu ternyata di bulan Februari kan berubah itu petanya. Lalu kemudian di bulan April ya, yang itu kan dulu tapi kita bicara sekarang? Bukan, poinnya apa? Survei tinggi, bukan jaminan. Jadi bukan berarti ada ketakutan ini enggak. Kalau menurut kami ini juga yang menjadi masalah. Kalau merasa surveinya tinggi lalu terlalu percaya diri, kan bahaya juga, kan begitu kira-kira. Kalau kami hanya begini aja ngelihat, survei tetap jadi salah satu patokan karena ini metode yang sangat terukur. Tetapi lagi-lagi loh di penelitian itu kan ada namanya mixed method, bukan hanya
kuantitatif, tetapi juga ada metode kualitatif. Dan ingat, ini adalah proses politik. Proses politik itu berarti apa? Demokrasi itu bukan taken for granted. Demokrasi seperti disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahy, itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya saat kalau kita merasa kita sebagai calon yang bagus, atau kami sebagai partai yang punya niatan baik gitu, kami ingin mencari calon yang bagus, ya kita komunikasi, kita koordinasi, kita saling menyesuaikan. Itu namanya demokrasi. Demokrasi nggak bisa hanya saya maunya ini, Anda ikut. Loh, Anda punya kursi berapa? Kan begitu. Kita mau menuju dua-dua. Kan nggak boleh juga gitu. Nah, inilah kami dalam kuasa komunikasi ini, kami hanya ingin menekankan, kami akan terus berjuang untuk demokrasi. Demokrat ingin menghadirkan calon terbaik. Kalau katakanlah, mohon maaf nih, komunikasi awal kami kan dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PAN. Lalu kemudian ada dengan teman PSI. Kalau kemudian misalnya katakanlah, ini katakanlah ada ya, PKS, kalau ada misalnya PKB, nih, ada Nasdem. misalnya kita mengusung Bang Ridwan Kamil nih, misalnya gitu kan kadernya Golkar. Lalu kemudian Golkar dengan misalnya Gerindra sepakat. Lalu ini keliling-keliling ke partai-partai lain. Ayo, ada yang mau dukung nggak? Boleh nggak? Ya boleh kok. Tetapi mesti diingat, Kim ini tidak pernah ada upaya menjadikan kota kosong dimanapun. Kami misalnya nih, ini misalnya. Kita garis bawahi itu ya. Kami misalnya di Kaltim beda. Dengan teman-teman Gerindra misalnya, dengan Golkar. Kemudian misalnya di Sulut kami dengan Golkar, tapi misalnya dengan Gerindra masih belum tahu. Jadi bukan ada skenario di setiap daerah kita ingin kok bisa kota kosong, enggak. Tetapi karakteristik setiap daerah berbeda-beda, tergantung kita udah punya jago 5 tahun, kursi kita banyak, ayo dong maju. Tapi kita sadar diri, kita kayaknya belum bisa nih. Kan harus begitu. berpartner pastinya harus berpartner, harus mendukung yang Coba lain. Coba kita dengarkan dari sisi PDI Perjuangan, Bang Andreas, kalau mungkin boleh juga ditanggapi pernyataan dari Prof. Siti, kemudian juga Mas Zaky, dan juga mungkin kalaupun nanti kita nggak tahu ya, apakah komunikasinya PDIP ini sudah cukup firm dengan partai politik yang belum mengambil keputusan, tapi kalau ternyata semua merapat ke Kim Plus, hanya PDIP sendiri, nggak ada partnernya kan juga nggak bisa majuin siapa-siapa, Bang. Nanti apakah akan merapat juga atau gimana nih keputusannya? Ya, komunikasi yang berjalan selama ini ya, ada yang di depan publik, ada yang di belakang layar gitu. Nanti kalau sudah ada kesepakatan baru diumumkan gitu. Jadi proses ini masih berjalan terus gitu, Termasuk kalau kita komunikasi juga teman-teman dengan teman-teman Demokrat di provinsi-provinsi yang lain. Jadi pilkada ini seluruh Indonesia pertama. Cuma media memang hanya memperhatikan soal pilkada Indonesia di seluruh Indonesia hanya terjadi di Jakarta. Ini kan juga tapi fenomena yang terjadi di Jakarta ini memang cenderung mengarah ke sana gitu. Nah, PDI Perjuangan kita berusaha supaya jangan sampai itu terjadi. Karena seperti yang tadi saya katakan tadi, ya bagaimanapun ya pilkada pemilihan umum itu kita menyajikan kontestasi antara calon, dan calon itu adalah calon manusia dengan manusia gitu. Dan tentu memperhatikan berbagai aspek, ya aspek keterpilihannya, terus kemudian aspek ya kapasitasnya. Di PDI Perjuangan kita juga melihat aspek kerekatan ideologisnya. Jadi banyak aspek yang di situ yang kita perhatikan, juga tentu harus berbicara dengan teman-teman yang lain gitu, teman-teman partai yang lain gitu. Nah, ini proses ini masih berjalan terus, jadi ya masih ada waktu juga. Kalau hari ini tanggal 15 Agustus kita masih punya waktu 2 minggu kurang sedikit gitu dari menuju pada hari pendaftaran nanti gitu. Jadi ya kita jalan terus gitu. Kita jalan terus untuk berusaha yang terbaik untuk kepentingan pilkada di DKIJ sekarang ya, daerah khusus Jakarta, dan juga untuk masyarakat kota Jakarta ini gitu. Baik, Bang Andreas, kita akan tunggu nanti 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan lebih cepat dari itu ya, kita nanti akan perbincangan lagi kalau pasti ada keputusan dari PDIP. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih Mbak Piwi, terima kasih Bang Zaky. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun, boleh minta cakapnya ya? Boleh. Pergi ke kantin sama berondong, cakep. Hati membatin lihat doi dipepet si gondrong. Cakep. Semua prihatin sama skenario kota kosong. Saya lebih prihatin, dompet saya yang kosong. Ya udahlah, kita ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan kabar pilihan menarik lainnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Yang sabar ya. Luar biasa.
Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. CDM Indonesia Nindya Novian Bakri memberikan sambutan sebelum memulai pawai atlet Olimpiade Paris 2024 di Kemenpora Jakarta. Rencananya pawai ini akan menuju ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Para pimpinan cabur dan yang paling penting adalah atlet dan pelatih. Dan yang terakhir, kami sangat berapresiasi bahwa ranking daripada Olimpiade meningkat 16 poin dari 55 ke 39 dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa masuk ke G20-nya Olimpiade. Jadi saya berterima kasih, 20 besar maksudnya. Jadi terima kasih kepada atlet dan selamat, semuanya berjuang keras tapi rezekinya kali ini ada di Rizky, Frederick dan Georgie. Terima kasih. Baik, kita akan pantau langsung jalannya pawai para peraih medali Olimpiade. Ada rekan kami, Shena Damayana, yang juga ikut dalam rangkaian pawai dalam bus pawai ini. Kita coba sapa rekan kami. Ada Shena, silakan laporannya. Ya, Afat dan juga pemirsa, saya berkesempatan untuk bisa masuk langsung ke dalam pawai-pawaian Olimpiade Paris 2024. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Rizky Juniansyah. Bang, selamat pagi, Bang. Pagi. Nah, oke. Bang, gimana? Kapan sampai ke Indonesia dari Paris? Tanggal 13 malam kita sampai Indonesia jam 10 dan kita langsung disambut sama media dan Kemenpora, NOC, semuanya sama si DM juga dan beserta jajarannya di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi sehat ya tentunya sekarang ya? Alhamdulillah sehat tapi masih kurang istirahat. Oke, meskipun kurang istirahat tapi coba boleh diceritain nggak kalau misalkan kita ngomongin masalah perasaan pasti seneng ya. Nah ini coba boleh digambarin nggak sih perasaan seneng yang paling tercurah ini kayak gimana nih? Ya sangat-sangat seneng dan mungkin nggak tahu berapa persen saya harus bilang senang ya. Mungkin lebih dari beribu-ribu persen saya senang dan saya bangga dan tentunya saya terharu ya bisa seperti ini mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris ini karena memang saya tidak menyangka gitu kan bisa perjalanan seperti ini dan ini adalah suatu kebanggaan buat saya dan pengalaman buat saya. Ini adalah jenjang awal buat prestasi saya buat di Olimpiade dan insya Allah kedepannya saya harus bisa mempertahankan medali ini karena mempertahankan lebih sulit daripada meningkatkan. Oke, ini rencana ke depan apa nih? Kita tahu Olimpiade Paris ini kan ajang prestisius, apalagi nih ke depannya? Ya untuk ke depannya bulan depan sih saya ada kejuaraan PON ya di Aceh dan itu notabene-nya kita memang ditargetkan untuk emas karena saya bawa nama Banten ya. Dan ya insya Allah kita masih bisa tampil maksimal nanti di PON. Dan selanjutnya kita ada kejuaraan di Desember itu ada kejuaraan dunia juga. Tapi bukan qualify Olimpiade. Qualify Olimpiade mulai tahun depan baru mulai Olimpiade lagi. Dan tahun depan itu saya baru benar-benar latihan insentif lagi dan continue lagi. Oke, kemarin sempat mecahin rekor dunia ya? Ya, mecahin rekor dunia dan mecahin rekor Olimpik juga. Apa tuh? Boleh ceritain nggak dikit aja? Apanya nih? Rekor dunia yang terpecahkan. Oh ya, yang terpecahkan di angkatan total waktu di Phuket qualify Olimpiade 363 menjadi 365. Ya, dan kemarin di Olimpik Paris 2024 saya memecahkan rekor Kenenje 198 menjadi 199. Oke, selamat menikmati kembali langit Jakarta yang disambut tentunya ya. Ini sudah sangat menyambut nih warga Jakarta, atlet-atlet Olimpiade Paris 2024. Sekarang kita akan berpindah ke Gergoria. Mbak, halo Mbak, selamat pagi Mbak, TV One. Mbak, gimana nih? Aku mau tanya dong perasaannya sebelumnya. Oke, perasaannya pasti senang banget karena belum pernah ikut pawai seperti ini, jadi ini menyenangkan sekali. Untuk kemarin cerita apa nih di Paris yang unik nih, atau fakta-fakta uniknya kemarin? Ya, kayaknya kemarin baru pertama kali aku bertanding tapi dengan libur yang cukup panjang di pertandingan-pertandingan awal itu kayaknya jarang aku temui di turnamen-turnamen biasa kan. Terus mungkin karena kemarin ada keluargaku datang juga ke sana untuk mendukung, jadi pastinya itu sangat berkesan. Ini sebelum-sebelumnya pasti pernah ikut lomba kan selain Olimpiade ini. Kira-kira apa sih yang paling membedakan Olimpiade sekarang dengan lomba-lomba sebelumnya? Olimpiade ajang terbesar sih kalau bisa dibilang karena dia multi event juga kan. Jadi pastinya beneran kayak berasa sekali represent Indonesia gitu loh Mas. Karena ya selain pertandingan terbesar, ajang terbesar juga, tapi pastinya ini seluruh atlet terbaik di cabang olahraga masing-masing
Kebanggaan juga bisa bersama-sama sama atlet di luar bulu tangkis karena biasanya sama bulu tangkis terus gitu. Jadi sih ada atlet renang, gimnas, weightlifting, terus ada yang lain juga. Jadi itu membuat perbedaannya seperti itu. Selamat menyapa kembali warga Jakarta. Nah pemirsa, pastinya pencapaian ini tidak jauh karena CDN atau Chief the Mission yang telah memberikan pendampingan dan juga menemani setiap atlet yang bertanding maupun turun di Olimpiade Paris 2024. Sekarang kita sudah dengan Bapak CDM, yaitu Pak Anindya Bakri. Kita akan langsung menyapa saja. Kita akan langsung menyapa one and only Pak Anindya Bakri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya Pak? Ya pertama kali saya kira ban begini, pakai naik bus kebuka, open deck. Tapi ya alhamdulillah lah ini bagian daripada apresiasi kepada para atlet yang telah berprestasi untuk terkualifikasi di Olimpiade. Karena masyarakat perlu tahu bahwa 29 atlet ini untuk terkualifikasi aja itu hanya bagian daripada 10.500 atlet di seluruh dunia. Jadi di level tertinggi dari sisi multi sports event. Satu. Yang kedua, tentunya Frederick, Rizky dan Georgie lah yang mendapatkan medali dan ini rezeki mereka dan saya melihat langsung bahwa mereka benar-benar bekerja sangat keras. Dan walhasil Indonesia naik 16 peringkat menjadi nomor 39 di Olimpiade. Nah, ini artinya kita di atas hampir seluruh negara ASEAN dan juga di atas negara-negara lain yang sering kita dengar seperti Swiss, Yunani, lalu juga Meksiko, India, Portugal, dan ini suatu pencapaian yang luar biasa. Nah ini juga menandakan bahwa pembinaan dari olahraga Indonesia ini telah menyebar luas, bukan hanya fokus kepada satu olahraga, misalnya badminton, tapi juga kepada olahraga lain. Bahkan yang memenangkan kali ini kan kita tahu adalah panjat tebing dan juga angkat besi. Jadi menurut saya ini adalah awal dari kebangkitan olahraga nasional yang kebetulan undang-undangnya baru dibuat kan sekitar 2 tahun yang lalu, Undang-Undang Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi saya rasa ini momen positif dan terima kasih dukungannya dari masyarakat karena setia menunggu sampai di ujung. Pak, kita sambil berdiri sambil melihat euforia ya Pak ya. Pak, ini kemarin juga Rizky Juniansyah sempat mencetak rekor baru ya. Meskipun dengan pencetakan rekor baru dan juga segala kemenangan medali emas 2 dan juga medali perunggu 2, S1 maksud kami. Ini gimana nih pesan Bapak untuk setiap atlet yang ada di sini? Jadi pertama-tama tiada yang tidak mungkin ya. Rizky salah satu istilahnya atlet muda yang terus terang aja belum banyak yang tahu. Tapi bisa memecahkan rekor dunia untuk clean and jerk. Dan itu suatu prestasi luar biasa. Dan tentunya mendapatkan emas di 73 kg. Kalau kita ketahui berat 73 kg itu bukan berat yang istilahnya hanya identik dengan Indonesia. Itu berat yang cukup berat yang biasa disaingi oleh berbagai macam negara di barat. Jadi ini luar biasa. Dan juga tambahan lagi Frederick menjadi manusia pertama yang menang speed climbing di Olimpiade. Karena pertama kali dikompetisikan. Dan persaingannya begitu ketat. Dan Frederick saya ketemu begitu juga dengan Rizky sebelum dan sesudah memang mental juara. Itu dilaksanakan waktu itu 8 Agustus yang sudah mendekati penghujung dan mereka tetap ingin mengibarkan merah putih dan menggunakan Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya berkumandang 2 kali dalam sehari. Seneng lah, mudah-mudahan masyarakat dunia jadi semakin kenal dengan Indonesia Raya. Nah, tadi kita flashback ya Pak, sekarang kita futuristik ke depan. Di tahun 2028 ini akan menyambut kembali Olimpiade Los Angeles ya. Nah, kira-kira apa sih yang mesti dievaluasi dari performa timnas ini di Olimpiade Paris? Pertama-tama di Olimpiade 2028 itu seleksinya mulai 2026. Jadi 2 tahun lagi, 24 bulan ya. Nah, kita mesti melihat bahwa kalau benar kita pengen menjadi 20 besar, atau bahasa saya G20-nya olahraga, artinya kita mesti mempunyai 4 atau 5 emas. 5 kalau aman, artinya mesti nambah 3 lagi. Jadi yang sudah ada, misalnya angkat besi dan panjat tebing ya harus diperkuat. Dan badminton yang selalu menjadi favorit primadona kita, mesti kembali dikedepankan. Di sini ada ketum barunya, Pak Fadil,
Dan saya yakin itulah tujuan ke depan. Dan tidak lupakan bahwa banyak sekali olahraga lain yang kita juga ikut. Kita ikut kemarin bukan hanya 3. Bukan hanya badminton, angkat besi, dan juga panjat tebing. Tapi ada 12. Dan 9 olahraga lainnya juga kita pertama kali kemarin mengirim Rifda untuk gimnastik. Lalu yang kedua, pertama kali kita mengirim judo perempuan terkualifikasi, Rani. Lalu begitu juga dengan Bernard untuk dia punya nomor ya di balap sepeda. Nah, ini kan tanda-tanda bahwa udah semakin banyak atlet yang bisa kita andalkan selain daripada renang tentunya dan juga atletik ya. Kita juga punya mendayung, menembak. Jadi intinya panahan ini semua benar-benar kita mesti tingkatkan supaya kita bisa mencapai tadi 4 atau 5 emas. Kalau pengen ada di 20 besar. Nah, saya tidak mengatakan itu seperti membalikan tangan, langsung beres di Olimpiade di Los Angeles, bisa-bisa mesti ke Brisbane dulu 2032, tapi itu cukup hal yang perlu kita perjuangkan dan dengan komitmen dari negara seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, inilah yang saya yakin bisa membawa banyak harapan ke depan. Satu lagi Pak, semangat untuk para atlet yang sekarang coba menjelang 17 Agustus, Bapak kira-kira ada pengen nyemangatin apa nih? Ya, ini suatu hadiah manis dari ketiga atlet kita, Rizky, Frederick, dan Georgie. Dan kepada atlet yang lain, baik yang sisanya 26 maupun atlet lainnya, jangan pernah berhenti berjuang untuk merah putih. Kenapa? Karena Indonesia Raya itu dikumandangkan hanya 2 kali. Kalau pimpinan negara ke luar negeri atau kalau ada kemenangan di dalam sports event. Jadi ini benar-benar cara untuk meningkatkan kita punya kewibawaan dan juga dari sisi martabat Indonesia di mata dunia. Oke, siap. Terima kasih Pak Anin. Selamat menikmati kembali langit Jakarta. Pemirsa, selain sekarang akan menjemput atau menyusul ke Istana Kepresidenan, tapi juga kita akan menjemput bonus-bonus para atlet. Seperti apakah keseruannya dan kemeriahannya? Saya kembalikan dulu kepada Anda, Alfat dan juga Kamarati. Silakan. Baik, terima kasih Shena Damayana, luar biasa sekali tadi langsung berbincang dengan atlet-atlet berprestasi, bagaimana perasaannya, kemudian seru banget melihat mereka arak-arakan ini menuju Istana Negara. Selain status sebagai atlet, mereka punya status baru. Apa tuh? Miliarder. Wah, karena bonusnya luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya. Dan informasi selanjutnya nanti akan disampaikan di dalam Breaking News TV One bersama rekan kami, Anggia Eboni.